Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat bertemu walaupun secara daring karena masih ada pandemi. Ya, kali ini kita akan berdiskusi tentang topik yang terhangat di bidang pendidikan yaitu tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program ini dikatakan masih baru dan masih dalam proses percobaan, sehingga masih ada muncul masalah-masalah yang akan terjadi dan kita dapat menilai apakah program ini akan dilaksanakan lagi atau diperbaiki lagi. Kali ini saya tidak sendiri, ada 4 panelis, yaitu yang pertama ada Muhammad Saiful Bahri, yang kedua ada Fatih Rahmawati, yang ketiga ada Kotrul Ahnia Rohmah, dan yang keempat ada Safrina Ilmi Nur Azhar. Untuk itu tidak usah berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan pemaparan dari panelis yang pertama yaitu Muhammad Saiful Bahri. Saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Oke, sebentar kita share screen. Mohon maaf tolong jadiin host. Oke. Sudah terlihat semuanya? Ya, sudah terlihat. Nah, oke, pada kali ini saya sebagai panelis pertama akan menjelaskan tentang pengertian, latar belakang, dan tujuan dari Kampus Merdeka. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertian Kampus Merdeka. Nadiem Makarim menjelaskan kemerdekaan dari mahasiswa untuk bisa menentukan pendidikan. Yang terpenting bukan di dalam kampus, tapi di dalam industri, di dalam mengerjakan proyek, wirausaha, dalam mengajar di desa, dan membangun proyek di desa dalam penelitian. Jadi, yang dimaksud dari Bapak Nadiem Makarim ini adalah kebebasan dari mahasiswa untuk memilih mata kuliah apa yang ingin dia pelajari di luar prodinya. Hal ini bukan bermaksud untuk menambah beban mahasiswa dengan bertambahnya mata kuliah, bukan. Tetapi mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih mata kuliah apa yang ia sukai, yang ia minati, yang mana mata kuliah yang ia minati tersebut berada di luar prodinya. Kemudian kita lanjut ke latar belakang Kampus Merdeka. Oke. Latar belakang Kampus Merdeka. Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan tuntutan zaman. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif, agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Nah, ibaratkan mahasiswa kita, sarjana kita, S1 kita sedang berenang di lautan lepas. Dan sekarang mahasiswa-mahasiswa kita, perenang-perenang kita, hanya diajari satu gaya. Hanya diajari satu gaya berenang. Gaya ini adalah prodi mereka. Nah, itulah yang dikatakan Bapak Nadiem Makarim dalam sambutannya mengenai Kampus Merdeka. Nah, jadi maksudnya kita sebagai mahasiswa jangan hanya memiliki satu macam keterampilan dari seperti yang dipelajari di prodi kita, di perguruan tinggi. Tidak dapat dipungkiri, realita yang terjadi sekarang ini, para calon pekerja, calon pelamar kerja dituntut untuk memiliki berbagai macam keterampilan yang kompleks agar mereka dapat memiliki daya saing yang tinggi, daya juang yang tinggi, dan mereka dapat digunakan dalam segala kondisi dan situasi. Kemudian lanjut ke tujuan dari Kampus Merdeka. Oke, tujuan dari Kampus Merdeka. Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program hak belajar 3 semester di luar program studi, adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman.
menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Dalam Kampus Merdeka, mahasiswa diharapkan memiliki berbagai macam keterampilan dan mereka bisa mengasah skill-skill mereka yang tidak ada kaitannya dengan prodi mereka. Misal, mahasiswa bahasa Indonesia yang pintar memasak. Nah, memasak ini tidak ada kaitannya dengan mata kuliah prodi pendidikan bahasa Indonesia. Tetapi di dalam Kampus Merdeka hal ini akan dimanfaatkan. Nah, dengan tujuan kampus dapat mencetak mahasiswa yang berguna dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan 3 kriteria lulusan, yaitu langsung saja. Yang pertama, profesional. Harus siap dan sigap dengan segala macam situasi, kondisi, dan segala bentuk lapangan pekerjaan yang tersedia. Apapun lapangan pekerjaannya, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, mahasiswa kita, sarjana-sarjana kita dituntut untuk bisa bersaing, berjuang dalam kondisi tersebut. Yang kedua, peneliti. Bisa menemukan karya riset, yang mana karya risetnya tidak hanya diakui dunia, tetapi juga bisa memecahkan permasalahan lokal. Contoh mengapa Indonesia masih impor bawang merah dari Cina. Padahal Kabupaten Brebes sentra bawang merah. Nah, mahasiswa dituntut untuk bisa meneliti dan menghasilkan karya riset. Seperti apa konstruksi tanah dari Brebes, apa yang dibutuhkan dari bawang merah, mengapa Indonesia masih impor dari Cina bawang merahnya. Nah, tidak hanya diakui dunia, tetapi juga bisa memecahkan permasalahan lokal. Nah, permasalahan lokalnya apa? Indonesia masih impor bawang merah dari Cina. Padahal Brebes adalah sentra bawang merah. Nah, bisa memecahkan permasalahan lokal tersebut. Yang ketiga, kemudian entrepreneur. Selain menjadi calon pekerja yang handal dalam segala kondisi pekerjaan, zaman sekarang mahasiswa dituntut untuk bisa membuka lapangan kerja, yang mana nantinya akan mengentaskan Indonesia dari angka kemiskinan. Yang tadi sudah saya utarakan, misal keterampilan memasak dengan prodi pendidikan bahasa Indonesia. Tidak ada kaitannya. Tetapi dalam Kampus Merdeka ini mahasiswa prodi bahasa Indonesia yang gemar memasak, yang memiliki keterampilan memasak, mereka akan diasah kemampuan memasaknya, akan difasilitasi sehingga kemampuan memasak mereka menghasilkan, bisa meningkatkan ekonomi. Contoh dengan membuka pre-order ataupun membuka usaha sampingan, kafe atau makanan ringan kecil-kecilan, yang mana nanti usahanya akan membesar dan membutuhkan karyawan. Nah, dari membutuhkan karyawan inilah yang mana nantinya akan mengentaskan Indonesia dari angka kemiskinan. Terima kasih moderator, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan tentang pengertian, latar belakang, dan tujuan Kampus Merdeka. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful Bahri. Pemaparannya cukup luar biasa dan cukup jelas untuk kita semua. Selanjutnya kita akan menuju ke pemapar yang kedua, yaitu Mbak Fatih Ramawati. Saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Sebentar untuk share screen-nya. Slide pertama. Mohon maaf untuk Sabina dari slide pertama.
Baik, di sini saya Fatih Rahmawati akan membahas mengenai Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka merupakan kebijakan yang diambil oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini bertujuan untuk mendorong para mahasiswa untuk memiliki keilmuan yang nantinya berguna untuk memasuki dunia kerja. Oke, selanjutnya. Slide kedua. Baik, boleh di full screen. Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokratisasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Selanjutnya yaitu Kampus Merdeka. Konsep ini merupakan lanjutan dari konsep yang ada sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Konsep ini nantinya mahasiswa akan diberi keleluasaan selama 2 semester pada program belajarnya untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Tujuan dari penerapan kampus yang merdeka adalah agar mahasiswa nantinya memiliki kemampuan untuk menguasai beragam keilmuan yang berguna di dunia kerja nantinya. Baik, ada 4 kebijakan dalam kampus merdeka ini. Kebijakan yang pertama yaitu mengubah PTN Satker menjadi sebuah PTN BH. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengubah PTN Satker menjadi PTN BH atau Perguruan Tinggi Negeri dengan kekuatan badan hukum. PTN BH nantinya dipastikan akan dimiliki oleh semua kampus agar dapat berkompetisi di panggung dunia tentunya. Perubahan ini dilakukan karena saat ini tuntutan yang telah bergerak dengan sangat cepat, sehingga perlu ada penyesuaian agar dapat mengikuti perubahan zaman. Yang kedua yaitu adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Kebijakan ini berkaitan dengan program reakreditasi yang pada dasarnya bersifat otomatis untuk semua peringkat dan juga bersifat sukarela bagi perguruan tinggi. Pada dasarnya, dalam penerapan kampus yang merdeka, ke depannya akreditasi itu tetap berlaku selama 5 tahun dan bisa diperbarui secara otomatis. Untuk kebijakan yang ketiga yaitu membuka prodi baru. Kebijakan ini berkaitan dengan otonomi bagi setiap perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta untuk membuka atau memberikan sebuah program studi yang baru. Otonomi pendirian prodi baru nantinya akan diberikan jika sebuah perguruan tinggi atau perguruan tinggi swasta telah memiliki akreditasi A ataupun B. Syarat lainnya untuk membuka prodi baru baik bagi PTN ataupun PTS adalah universitas yang telah melakukan kerjasama dengan organisasi atau melakukan kerjasama dengan universitas yang masuk dalam 100 universitas terbaik di dunia. Yang keempat yaitu adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Adanya kebijakan untuk melakukan kegiatan selama 2 semester di luar kampus pada dasarnya menjadi sebuah bentuk kemerdekaan yang didapatkan oleh mahasiswa.
Setiap program tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak terkecuali dalam kampus Merdeka ini. Ada kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Kelebihannya diantaranya yaitu menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel, memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil, memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat, dan juga bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Untuk kekurangannya yaitu dinilai belum begitu matang dalam persiapan. Bukan menjadi rahasia lagi, di bidang pendidikan itu sering terjadi pergantian-pergantian ketentuan seiring dengan pergantian menterinya. Jadi dikhawatirkan jika konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini diterapkan, namun pada saatnya berjalannya waktu menteri diganti sehingga kebijakan ini dirubah lagi. Dan juga persiapan sumber daya manusia yang belum terstruktur. Baik, manfaat program Kampus Merdeka khususnya dalam sistem kredit semester. Yang pertama yaitu ruang belajar yang lebih luas. Dalam skema yang baru, mahasiswa itu diberikan hak untuk secara sukarela, bisa diambil ataupun tidak melakukan kegiatan di luar program studi, bahkan di luar perguruan tinggi yang dapat diperhitungkan dalam SKS. Proses pelaksanaan sistem kredit semester sendiri akan dibebaskan kepada setiap perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib memberikan hak kepada mahasiswanya untuk secara sukarela mengambil SKS di luar program studi dan di luar perguruan tingginya. Yang kedua yaitu lebih banyak prodi. Mahasiswa memiliki kesempatan lebih luas untuk memilih jurusan yang lebih mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan di masa mendatang, serta kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan perkembangan kapasitasnya. Selain itu, mahasiswa akan memperoleh materi dan proses pembelajaran yang lebih berkualitas dengan berkurangnya beban administrasi dosen. Manfaat yang ketiga yaitu hak lintas jurusan. Maksud dari hak lintas jurusan di sini yaitu sistem kredit semester yang diambil mahasiswa di program studinya maksimal itu sebanyak 5 semester dari 8 semester yang ditentukan. Sisanya mahasiswa berhak memiliki pilihan untuk mengambil 2 semester yang setara dengan 40 SKS di luar perguruan tingginya, dan 1 semester setara dengan 20 SKS di luar program studinya, namun di perguruan tinggi yang sama. Hal ini bersifat sukarela dan tidak diwajibkan kepada mahasiswa untuk menggunakan 3 semester pilihan tersebut. Yang keempat yaitu kegiatan didukung kampus. Perguruan tinggi harus terbuka dan dalam berkolaborasi dan berinteraksi dengan sesama penyelenggara pendidikan maupun pihak ketiga, baik dunia usaha, dunia industri, ataupun organisasi non-profit dan lainnya untuk memperluas konten pembelajaran. Sehingga perlu menciptakan dan menggunakan platform bersama untuk pendokumentasian proses tersebut. Dari kebijakan-kebijakan ini baru bisa diterapkan untuk jenjang studi S1 dan juga politeknik. Untuk S1 kesehatan, hal ini tidak bisa untuk diterapkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Mbak Fatih Ramawati. Penjelasannya tuh cukup jelas. Kita dapat mengetahui manfaat dari Merdeka Belajar ini. Selanjutnya yaitu pemaparan yang ketiga dari Mbak Kotrul Ainia Rohmah. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kotrul Ainia Rohmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, mengeluarkan kebijakan baru yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada tahun ajaran baru 2020 ini.
Apa itu Merdeka Belajar? Menurut Nadiem Makarim, kemerdekaan belajar yang dimaksud yaitu memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Apa itu kampus merdeka? Sedangkan kampus merdeka merupakan sebuah konsep baru yang memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Adanya 4 program utama. Program pertama yaitu otonomi bagi perguruan tinggi negeri atau PTN dan swasta untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi baru. Otonomi diberikan jika PTN atau PTS yang berkaitan memiliki akreditasi A dan B, serta telah bekerja sama dengan organisasi atau universitas lain yang terdapat dalam QS Top 100 University. Program studi kesehatan dan pendidikan sebagai pengecualian. Kerjasama yang dimaksud merupakan kerjasama untuk melakukan kegiatan penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penetapan kerja bagi para mahasiswa. Program kedua yaitu program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat. Akreditasi yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tetap berlaku selama 5 tahun dan akan diperbarui secara otomatis. Pengajuan reakreditasi perguruan tinggi dan program studi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi. Pengajuan reakreditasi perguruan tinggi dan program studi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Program yang ketiga yaitu kebebasan bagi PTN, Badan Layanan Umum atau BLU, dan Satuan Kerja atau Satkar untuk menjadi PTN Badan Hukum atau PTN-BH. Pada program ini, Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satkar untuk berubah menjadi PTN-BH tanpa terikat. Program keempat adalah mahasiswa mendapatkan hak belajar 3 semester di luar program studi. Kelebihan program Kampus Merdeka, memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mendalami studi yang mereka ambil. Apabila mahasiswa lebih mampu mendalami studi yang mereka ambil, tentu mahasiswa dapat memberikan hal baik bagi perguruan tinggi dan dirinya sendiri. Sebagai wadah mahasiswa untuk terjun ke masyarakat, kesempatan ini dinilai bagus untuk mahasiswa lebih berkompeten di lingkungan masyarakat. Dengan mahasiswa mampu untuk terjun langsung ke masyarakat itu, berarti mahasiswa siap menerapkan dirinya di lingkungan masyarakat. Mahasiswa diharapkan untuk bisa menyesuaikan diri di luar lingkungan kampus, seperti dunia kerja. Kegiatan tersebut antara lain seperti magang. Kekurangan program Kampus Merdeka. Program ini dinilai belum begitu matang persiapannya. Program Kampus Merdeka ini dikhawatirkan berganti terus-menerus bila menteri yang menjabat akan berganti. Masih harus dilakukan pembaruan dan research untuk menerapkannya. Pendidikan pengajaran yang belum terencana dengan baik. Pelaksana pendidikan serta para pengajar belum mengulas kualitas pendidikan yang dinilai cukup problematik sehingga Kampus Merdeka belum mengarah pada sistem pengajaran yang baik. Persiapan SDM yang belum terstruktur.
Tentunya dengan program yang baru membutuhkan sistem yang terstruktur dan sistematis. Karena program ini baru diluncurkan serta belum cukup kuat untuk menyiapkan SDM sebagai pelaksana dalam program Kampus Merdeka. Adanya 4 tantangan bagi perguruan tinggi. Setiap program studi harus mampu mengembangkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Dengan karakter yang kuat sebagai penciri sekaligus pembeda dengan program studi lainnya, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, dan harus mampu melakukan branding sehingga dikenal dan menjadi daya tarik bagi mahasiswa dari luar kampusnya. Setiap prodi harus didukung dengan sarana dan prasarana pembelajaran memadai yang secara optimal dapat mendukung keunggulan kompetitifnya dengan berbasis teknologi informatika untuk dapat menunjang sistem pembelajaran jarak jauh mahasiswa dari luar institusinya dan mampu membangun kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya pendukung tridharma perguruan tinggi yang lebih optimal. Setiap prodi harus memiliki SDM atau dosen yang unggul, didukung dengan rekam jejak pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang linear dan berkelanjutan, serta mendukung program unggulan yang telah dikembangkan dan didukung dengan rencana induk penelitian yang sesuai unggulan program studi. Setiap prodi harus terbuka melalui pengembangan informasi akademik berbasis website dan harus memiliki SDM atau tenaga kependidikan yang handal untuk mewujudkan pelayanan prima sebagai pendukung kegiatan akademik yang berkelanjutan dan lebih bermutu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pemaparannya Mbak Khodrul Ainiyah. Dari pemaparan Mbak Khodrul tadi, kita dapat mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selanjutnya kita ke pemaparan yang keempat dari Mbak Safrina Ilmi Azhar. Mohon maaf, maksud saya Mbak Safrina Ilmi Nur Azhar. Ya, Mbak Safrina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu pada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, di sini saya akan mempresentasikan yang bertemakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan judul Implementasi Program Kampus Merdeka pada Jenjang Perguruan Tinggi. Apa maksud dari Kampus Merdeka? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, menjelaskan bahwa kemerdekaan dari mahasiswa untuk bisa menentukan pendidikan. Yang terpenting bukan di dalam kampus, tetapi di dalam industri, di dalam mengerjakan proyek wirausaha, dalam mengajar di desa, dan membangun proyek di desa dalam penelitian. Dalam program Belajar Merdeka Kampus Merdeka ini, ada 4 program utamanya. Yang pertama, yaitu otonomi bagi perguruan tinggi negeri atau PTN, dan swasta atau PTS untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi baru. Berakreditasi A atau B, serta telah bekerja sama dengan organisasi atau universitas lain yang terdapat dalam QS Top 100 World Universities. Untuk yang kedua, reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT, berlaku selama 5 tahun dan akan diperbarui secara otomatis. Kemudian program yang ketiga, yaitu kebebasan bagi PTN, Badan Layanan Umum atau BLU, dan Satuan Kerja atau Satker untuk menjadi PTN Badan Hukum atau PTN BH dengan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk berubah menjadi PTN BH tanpa berterikat akreditasi. Kemudian program yang keempat,
yaitu mahasiswa mendapatkan hak belajar 3 semester di luar program studi. 1 semester mendapat kesempatan untuk mengambil mata kuliah di luar program studi, dan 2 semester melakukan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Mengapa program Kampus Merdeka perlu diadakan? Kedekatan antara perguruan tinggi dengan industri merupakan hal yang harus diwujudkan. Perguruan tinggi harus menjadi agen dalam mempromosikan keterbaruan pada industri untuk menyeimbangkan pencapaian akademik serta keterpakaian industri baik pada konteks pendidikan, penelitian, maupun pengabdian pada masyarakat, dan bukan sebaliknya. Selanjutnya, perguruan tinggi juga dihadapkan dengan tantangan untuk mempertahankan kolaborasi dengan industri. Beberapa bentuk kegiatan Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi. Yang pertama, yaitu magang atau konsep latihan kerja yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen dan pembimbing industri. Kemudian yang kedua, ada proyek desa. Mahasiswa berkesempatan untuk melaksanakan semester di luar perguruan tinggi dengan terlibat langsung pada proyek-proyek pembangunan desa. Kemudian yang ketiga, pertukaran pelajar dapat diterapkan dalam rangka untuk memenuhi 1 atau 2 semester di luar perguruan tinggi. Kemudian yang terakhir, yaitu mengajar di sekolah. Mahasiswa dapat merasakan pengalaman menjadi guru di sekolah-sekolah menengah dan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat dari perguruan tinggi. Dalam penerapannya, menurut saya pengimplementasian dari program Kampus Merdeka belum dilaksanakan secara maksimal menyeluruh di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena kita lihat bahwa masih banyak keterbatasan atau permasalahan di beberapa perguruan tinggi yang menghambat adanya program tersebut. Dengan kata lain, perlu adanya pengedukasian lebih tentang pentingnya program Kampus Merdeka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Safrina atas pemaparannya. Cukup jelas sekali tentang implementasi Kampus Merdeka di perguruan tinggi. Nah, dari diskusi tadi saya merangkum beberapa poin. Yang pertama itu dari Mas Muhammad Saiful Bahri tentang latar belakang Kampus Merdeka, yaitu yang pertama, untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi yang berkembang secara pesat. Dan yang kedua, yaitu karena perguruan tinggi dituntut untuk melaksanakan dan merancang pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran inovatif itu mencakup tentang aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Selanjutnya, dari Mbak Fatih tadi, saya mendapatkan poin tentang manfaat dari Merdeka Belajar Kampus Belajar ini, yaitu yang pertama tentang ruang belajar yang lebih luas, yang kedua tentang lebih banyak prodi, ketiga hak lintas jurusan, dan yang keempat itu kegiatan yang didukung oleh kampus. Selanjutnya yang ketiga tentang pemateri dari Mbak Kotrul, saya mendapatkan poin tentang kelemahan dan kelebihan dari Merdeka Belajar ini. Yang pertama tentang kelebihan Kampus Merdeka ini, yaitu memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mendalami prodi yang diambil. Yang kedua, menjadi wadah mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu untuk mempersiapkan diri ke dunia kerja. Selanjutnya, tentang kekurangan dari Kampus Merdeka ini, yang pertama yaitu persiapannya yang masih belum matang, dan yang kedua, pendidikan dan pengajaran yang belum terencana secara maksimal, dan yang ketiga itu persiapan SDM yang belum terstruktur. Selanjutnya, yang keempat, pemaparan dari Mbak Safrina sendiri, saya mendapatkan tentang program utama dari Kampus Merdeka ini. Yang pertama yaitu otonomi bagi PTN dan PTS. Yang kedua, reakreditasi yang bersifat otomatis. Yang ketiga, kebebasan bagi PTN menjadi PTN BH. Yang keempat, hak belajar 3 semester
di luar prodi ataupun dengan prodi yang sama. Ya, dari diskusi kali ini saya akan masih mengajukan pertanyaan karena masih terdapat kebingungan. Untuk Mas Saiful Bahri, saya ingin bertanya. Pada pemaparan Mas Saiful Bahri tadi, Mas Saiful mengatakan bahwa mahasiswa masih berenang dengan gaya yang sama. Mengapa Mas Saiful mengatakan hal tersebut? Ya, saya ajukan Mas Saiful Bahri untuk menjawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti izin menjawab seperti yang dikatakan oleh Bapak Nadiem Karim, yaitu mahasiswa kita, sarjana kita hanya berenang dengan satu gaya di lautan yang bebas. Nah, lautan yang bebas ini adalah dunia kerja, dunia industri, dunia nyata. Sedangkan satu gaya yang diajarkan kepada mahasiswa kita ini adalah prodi mereka. Mereka hanya belajar satu gaya, belajar satu prodi. Di mana dunia kerja ini, dunia industri ini sangat bervariatif. Sangat bervariasi. Kita harus memiliki berbagai macam gaya berenang, kita harus memiliki berbagai macam keterampilan untuk menghadapi dunia kerja ini. Nah, seperti itu. Apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Ya, cukup jelas untuk jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mbak Fatih tentang 4 kebijakan Kampus Merdeka itu apa saja ya? Boleh dijawab. Saya persilakan Mbak Fatih untuk menjawabnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Ada beberapa kebijakan dalam Kampus Merdeka di sini, dan saya akan menggarisbawahi mengenai kebijakan bagi mahasiswa untuk belajar selama 2 semester di luar program studinya. Kegiatan di luar kampus yang bisa dilakukan mahasiswa adalah dengan magang atau praktek pada suatu organisasi tertentu. Atau mahasiswa juga bisa melakukan kegiatan mengajar pada sekolah yang berada di daerah terpencil atau terpelosok. Hal ini bisa dilakukan untuk mengasah keterampilan para mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang sudah didapatkan dari perguruan tingginya. Atau mahasiswa juga bisa melakukan atau membantu melakukan penelitian yang dilakukan oleh dosennya. Mahasiswa juga bisa membantu para mahasiswa tingkat S2 dan S3 untuk melakukan penelitian. Baik, mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Fatih atas jawabannya. Cukup jelas sekali, saya paham tentang hal itu. Ya, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mbak Kotrul, kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan rujukan bagi perguruan tinggi negeri. Nah, apa saja tujuan dari kebijakan tersebut bagi mahasiswa? Saya persilahkan Mbak Kotrul untuk menjawab. Iya, terima kasih kepada moderator telah memberikan pertanyaan kepada saya. Secara garis besar, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill atau hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman karena melalui berbagai program berbasis eksperimental. Learning ini mahasiswa difasilitasi untuk dapat mengembangkan potensi sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Ya, sekian jawaban saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Mbak Kotrul atas jawabannya. Saya paham. Selanjutnya saya akan bertanya tentang kepada Mbak Safrina, yaitu seberapa penting hubungan antara industri dengan perguruan tinggi bagi tentang Kampus Merdeka ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi, peran perguruan tinggi dengan industri itu dianggap penting karena perguruan tinggi itu bisa memberikan peran untuk mempromosikan keterbaruan pada industri dalam menyeimbangkan pencapaian akademik serta keterpakaian industri, baik pada konsep pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat, yang nantinya akan berguna bagi
para mahasiswa setelah lulus kemudian. Demikian dapat dipahami. Ya, terima kasih Mbak Safrina atas jawabannya. Saya dapat memahami jawaban Mbak Safrina. Ya, dari diskusi kali ini cukup menarik karena ini merupakan topik yang hangat di bidang pendidikan. Dan dari diskusi ini kita dapat menambah wawasan kita tentang manfaat dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dan mengetahui apa kelemahan dan kelebihannya. Ya, sekian. Terima kasih telah menjalankan diskusi ini. Saya berterima kasih kepada semua panelis yang telah ikut juga berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya. Saya Putri Bayu Hutami pamit untuk mengundurkan diri dari diskusi kali ini.